wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti sama-sama pelajaran ngaji tematik, tepatnya akan kita bahas mengenal perbedaan susunan dalam kalimat yang berbunyi walahum yunsoruna dan wahum la yunsoruna. Kalau arti per kalimatnya walahum dan tidaklah mereka, yunsoruna mereka ditolong. Kalau yang bawah wahum dan mereka, la yunsoruna mereka tidak ditolong. Akan kita bahas apa hikmahnya Allah bedakan di Al-Quran. Ada lafadz la didahulukan, kemudian lafadz hum, dan sebaliknya ada hum didahulukan, kemudian lafadz la. Kita buka contohnya. Pertama adalah kita bahas yang barisan paling atas, yang berbunyi walahum yunsoruna. Kita buka catatan ayatnya. Tepatnya kalimatnya 8. Ini yang merasa mengikuti pakai handphone, di layar mungkin pojok kanan bawah terhalangi gambarnya, digeser pakai jari bisa, biar terlihat nama suratnya. Al-Baqarah 48. Saya baca per kalimatnya. Wa itaku dan takutlah kalian yauman hari. La tajzi nafsun, seseorang tidak bisa membela an nafsin atas orang yang lain sayan sedikit pun. Wala yuqbalu dan tidak diterima minha darinya syafaatun pertolongan. Wala yukhadu dan tidak diambil minha darinya adlun tebusan. Walahum dan tidaklah mereka yunsoruna mereka ditolong. Ini contoh ayat dari Al-Baqarah 48. Kan kita kalimatnya. Yang pertama kita bahas tulisan wattaku. Kalau berkata alifnya kasroh. Wa ittaku. Sebentar ya. Dalam layarnya agak bergeser. Saya betulkan dulu sebentar dari layarnya. Karena bergeser. Ternyata ketika diperbesar bergeser, saya lihat dulu tulisannya, kalimatnya. Itaku dari kata eotakiu. Ini ternyata bergeser dalam layarnya. Saya bentar-bentar. Biar kita, karena ternyata bergeser ketika saya tampilkan di Zoom dari teks atau catatan aslinya. Itaku yaumasa yang taknya kelihatan bersih bertasdid, aslinya taknya itu 2 huruf, yakni berasal dari lafadz iotakiu. Wawu dan tak ini bersambungan. Ya, itaku yang taknya bersih bertasdid. Ini kalau dalam pelajaran ilmu alat tingkatan paket 5 itu mengupas huruf itu tersembunyi tentang namanya sohih dan muktal. Namanya eutaqiyu. Tulisan eutaqiyu yang bentuk jadi itaku. Apa itaku artinya? Dia ini takutlah kalian. Tulisan itaku normalnya aslinya dalam bahasa Arab berbunyi eutaqiyu. Mari kita rasakan. Lebih sulit mana melafalkan eutaqiyu dengan ittaku? Tentu lebih sulit adalah melafalkan iutun, ketemu tak, ketemu kof, dan ya ini menyulitkan. Iutaqiyu, menyulitkan. Oh, berarti Quran itu bahasanya, ucapannya lebih meringankan dibanding dalam lafadz bahasa Arab. Ittaku,
bentuk jadi di Al-Quran. Iutaqiyu bentuk aslinya dalam bahasa Arab. Iutaqiyu. Nah, iutaqiyu berasal dari 5 huruf. Alif, qaf, dan ya. 5 huruf. Iutaqo. Oleh Allah tulisan iutaqo, wawu dan tak disingkat. Bentuk jadi menjadi ittaqo. Jadi kalau kita nemu kata di Al-Quran yang bertanda syiddah atau tasdid, menandakan hurufnya double. Nah, huruf double nggak harus kembar, nggak harus tak dengan tak, bisa wawu dengan tak. Ittaqo. Ittaqo artinya rasa takut. Ittaqo artinya rasa takut. Berikutnya, dari iutaqoya yang jumlahnya 5 huruf, itu di Al-Quran hasilnya berjumlah 3 huruf. Wawu, qaf, dan ya. Yang kalau dibunyikan ya-nya berharokat fathah, wakoya. Nah, dari kata wako lahirlah kata wakwa. Dari kata wakwa lahirlah kata takwa. Ini bentuk jadi di Al-Quran takwa. Jadi takwa huruf taknya asli dari wakwa aslinya wakoya. Nah, ini contohnya. Wakoya atau takwa artinya adalah memelihara. Contohnya wakina ada banar dan pelihara kami dari siang neraka. Wakoya wako memelihara. Itako rasa takut. Di ini pakai itaku berarti bermaksud ke sini. Dan takulah kalian maksudnya apa? Peliharalah diri kalian. Itu maksudnya. Karena kata itako dari kata wakoya 3 huruf. Wakoya artinya memelihara. Itako berarti rasa takut didasari dari memelihara diri dari suatu pelanggaran yang mengakibatkan suatu siksaan di akhirat nanti. Itako, jadi takutlah kalian, maksudnya pelihara diri kalian dari hari yang mengerikan di akhirat nanti. Hari apa? Yauman, ittaku yauman, takutlah kalian hari. Di sini yauman tulisannya tanwin an, yauman, hari. Takutlah kalian hari. Kita buka catatan tentang hari. Dalam bahasa di Al-Quran, misalnya lafadz yaum akhirnya domaten, yaumun, yaumin, dan yauman. Ketiga lafadz ini artinya hari. Begitu pula yaumu juga sama artinya hari. Tapi kalau mimnya fathah, yauma artinya pada hari. Nah, kalau ketambahan alif lam, al-yauma artinya pada hari ini. Jadi di Al-Quran, lafadz yaum artinya macam-macam tergantung tulisannya apa. Kalau yaumun, yaumin, yauman artinya hari. Kalau yaumu, yaumi artinya hari. Kalau al-yauma pada hari ini ditambahi ini. Ini perbedaan mengenai tulisan dan artinya. Karena di ayat ini pakai yauman tanwin, maka bermaksud hari pengertian jenis waktu. Takutlah kalian hari, bukan pada hari loh ya. Berbunyi wataku yauma pakai yang merah, wataku yauma dan tahulah kalian pada hari. Nah, itu. Atau al pakai al watakul yauma dan tahulah kalian pada hari ini. Ternyata di ayatnya tidak yauma tapi yauman tanwin, maka bermaksud artinya hari dan takutlah kalian hari. Jadi takut kepada harinya. Bukan takut kepada sesuatu yang terjadi itu, bukan. Takut kepada harinya. Kedatangan masa hari tersebut, gitu maksudnya. Wattaqu yaman dan tahu kalian hari. Nah, hari yang berikutnya. Hari yang la tajzi nafsun. La tajzi kalau perkataannya tidak membela. Arti bebasnya tambah kata-kata bisa. Tidak bisa membela. Nah, karena membela awalan berarti kata kerja. Nah, di Al-Quran setiap kata kerja pasti ada pelakunya. Di sini pelaku adalah nafsun, cirinya pelaku akhirnya doma. Maka urutan mengartikannya nafsun nomor 1, la tajzi nomor 2. Nafsun arti perkata diri. Di sini diartikan seseorang. Seseorang la tajzi tidak bisa membela. An nafsin atas seseorang yang lain. An sama dengan ala atas atau terhadap seorang yang lain. Di sini
kata berbunyi tajzi yang artinya membela. Membela. Ternyata di ayat ini ada kata tajzi, ada kata an-nafsin, ya, berbunyi an-nafsin. Ingat bahwa pernah kita kaji secara tematik juga di kesempatan yang lain mengenai kata-kata di Al-Quran yang berkonotasi negatif. Contohnya apa? Contoh di sini. Kalau ada kata kerja di Al-Quran, perbuatan atau kata kerja yang kata sandangnya pakai an, maka bermaksud konotasi negatif. Maksudnya apa? Oh, berarti di ayat ini bermaksud bahwa nanti hari di akhir nanti ada kejadian bahwa seseorang tidak bisa bela orang lain. Karena niat membelanya bermaksud bela hal yang negatif. Jadi, karena pakai an ya. Jadi ada orang bela orang lain. Bela bermaksud kebenaran, membela yang benar, ada bela yang salah. Nah, untuk menggambarkan tajzi itu membela hal yang mana, apakah hal yang baik atau buruk, lihat kata sandangnya. Oh, pakai an. Maka bermaksud fiilnya, kata kerjanya kalau diikuti an, maka bermaksud konotasi negatif. Berarti pengertian la tajzi titik-titik an, maka bermaksud bahwa dari itu seseorang tidak bisa membela orang lain yang jelas orang itu bersalah, yang jelas akan disiksa di neraka. Ini namanya la tajzi pakai lafaz an. Apa an? Kata sandang untuk perbuatan yang negatif. Nah, di contohnya. Jadi an meskipun arti berkata boleh diartikan atas, boleh terhadap, boleh dari, tapi mengenai pemakaian kenapa pakai lafaz an? Karena kata sandang bagi lafaz tajzi yang artinya membela. Wataku yauman, dan takulah kalian hari yang seseorang tidak bisa membela dengan niatan buruk terhadap seseorang yang lain yang jelas bersalah atau berdosa dan akan dihukum, tapi ternyata dibela oleh pihak lain. Berikutnya sekarang. Jadi an di sini adalah kata sandang bagi la tajzi. Catat bahwa kata di Al-Quran kalau berjenis fi'il, apa fi'lun? Kata kerja. Semua kata kerja kalau kata sana pakai an, maka konotasinya negatif. Berarti di sini menggambarkan nanti di akhirat ada kejadian seseorang bela orang lain yang jelas orangnya salah, yang jelas orangnya akan dihukum Allah, tapi pihak lain membelanya supaya jangan dihukum. Nah, ternyata bela membela itu la tajzi tidak berlaku orang lain, enggak berlaku bela membela. Kalau membelanya bermaksud negatif. Jadi apa? Supaya yang bersangkutan dibela itu supaya terhindar dari hukuman. Dibelain supaya bebas hukum. Itu tidak berlaku bela membela. Berikutnya. Sekarang say'an. Memang dalam bahasa tafsir diartikan sedikit pun. La tajzi nafsun, seseorang tidak bisa membela an-nafsin atas orang lain say'an sedikit pun. Nah, kalau kita pengen tahu kenapa lafaz say'an yang arti aslinya sesuatu kok dijadikan sedikit pun, padahal kata-kata sedikit ada sendiri lafaznya qalilan. Mari kita bayangkan, kita rubah lafaz ayatnya. Mari dibayangkan berbunyi qalilan. Maka kalau di wataku yauman, dan takulah kalian hari la tajzi nafsun, seseorang nggak bisa bela an nafsin atas orang yang lainnya qalilan sedikit pun, sama qalilan dengan say'an sama, cuma bedanya kalau pakai qalilan bermaksud bahwa jumlah bendanya yang dipakai alat untuk membela itu kurang memenuhi syarat. Misalnya dalam hal harta, misalnya si A ketika oleh Allah di akhirat akan divonis siksa di neraka, misalnya berupa 10 tahun misalnya. Si B ternyata belain si A. Ya Allah, dia saudara saya. Ya Allah, dia teman saya. Si B belain si A.
supaya terhindar dari siksaan. Dan si B modal belanya mungkin dengan berbagai benda-benda sebagai modal untuk menebus supaya si A ini bebas dari hukum. Nah, karena bendanya kurang, maka tidak diterima pengajuan pembelaan karena kurangnya itu. Itu kalau pakai kolilan. Jadi bendanya yang dipakai alat bela itu ada, cuma kurangnya. Sedangkan akhirnya pakai sayan, berarti apa? Bermaksud bahwa di akhirat nanti seseorang bela orang lain itu nggak ada modal apapun. Kenapa? Karena seluruh benda di dunia lenyap, ya lenyap. Makanya pakai sayan, bermaksud bahwa jangan jumlahnya sedikit, bahkan nggak ada keberadaan bendanya, tidak ada. Jadi kalau pakai sayan lebih menguatkan dibanding pakai kolilan. Kalau pakai kolilan kesannya bahwa seseorang bela orang lain nggak diterima gara-gara jumlah alat untuk belanya cuma sedikit. Coba kalau banyak jumlahnya karena sedikit maka nggak diterima. Itu kalau pakai kolilan. Sedangkan pakai sayan berarti bermaksud bahwa seseorang ketika membela orang lain untuk menghadirkan benda sebagai alatnya itu tidak ada. Karena berbunyi sayan, jangan jumlah sedikit, bahkan nggak ada. Sesuatu apapun nggak ada sama sekali. Ini contohnya sayan. Jadi di sini, takutlah kalian hari yang seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun dengan alasan suatu apapun, dengan alat apapun, nggak ada alatnya, nggak ada alasannya. Jadi nggak ada alasan yang perlu diungkapkan untuk layak diterima pembelaannya. Ini hikmahnya kenapa pakai sayan, tidak pakai kolilan, meskipun kalau diartikan sama dengan kolilan, ya ini apa? Sedikit pun. Yang terjemahannya sesuatu apapun, dengan alasan sesuatu apapun, dengan menghadirkan benda alat apapun. Ini kalau pakai sayan. Jadi sayan lebih menguatkan dibanding kolilan. Ini pemahaman ayat tersebut. Berikutnya, wala yukbalu, dan tidak dikabulkan atau diterima minha darinya syafaatun pertolongan. Lafaz yukbalu ini awalan dia atau pasif. Dalam bahasa di Al-Quran ini kajian tingkatan paket 3, ya paket 3, mengenal aktif dan pasif, maklum dan majhul. Fi'lun kata kerja, lil majhuli untuk yang pasif. Maksudnya bahwa ketika di Al-Quran kita nemu kata kerja dipasifkan, maka bermaksud mengesampingkan siapa pelakunya. Agar perhatian kita mengarah kepada objeknya, bukan kepada orangnya atau pelakunya. Contoh di sini, wala yukbalu, dan tidak diterima darinya syafaatun pertolongan. Maksudnya bahwa siapapun orangnya, pelakunya yang berbuat memberikan syafaat, maka permohonan syafaatnya tidak diterima. Nggak peduli dari siapapun pelakunya, dari nabi siapapun pelakunya, tidak diterima. Makanya dengan kata kerjanya dipasifkan awalan di, maka tanpa melihat siapa pelaku yang beri syafaat, berarti segala pengajuan permohonan, segala permohonan pertolongan kepada yang bersangkutan tidak diterima. Meskipun itu permohonannya dari nabi sekalipun, dari rasul pilihan sekalipun. Ini contohnya, karena dipasifkan bermaksud mengesampingkan siapa yang minta permohonan, mengesampingkan siapa yang nolong, nggak peduli siapa yang nolong, segala permohonan pertolongannya tidak diterima. Makanya dipasifkan dan tidak diterima menerima. Nggak gitu ayatnya, nggak berbunyi dan Allah tidak menerima, nggak pakai menerima, tapi dipasifkan dan tidak diterima. Kalau dipasifkan bermaksud
Perhatian kepada objeknya, bukan kepada pelakunya. Nah, berikutnya. Contoh catatan tentang syafaatun. Likulli nabiyin, bagi tiap-tiap nabi, dakwatun, ada suatu doa. Qad da'a, sungguh telah dia laksanakan berdoa biha dengannya. Fastujiba, kok berkata alifnya doma. Faustujiba, maka telah dijawab oleh Allah, telah diperkenankan. Faja'altu, maka aku menjadikan, aku ini Rasul, dakwati, doaku, syafaatan, sebagai pertolongan, li ummati, bagi umatku, yaumul kiamati, pada hari kiamat. Saya ulangi, kata Rasul bahwa likulli nabiin, tiap-tiap nabi oleh Allah dijatah satu doa, ya, tanwin, satu doa, ya, satu permohonan. Ingat bahwa di Al-Quran kata-kata doa ada dua. Bentar ya, saya buka layar yang kosong biar tidak mencoret-coret hadisnya. Lafadz artinya doa ada dua. Yang pertama adalah berbunyi du'aun. Du'aun artinya doa. Yang kedua dakwatun, sama juga bisa dirikan doa. Bedanya adalah kalau du'aun, doa yang biasa. Biasa. Ya. Kalau dakwatun, doa sifatnya mendesak, yang urgen, mendesak. Ya. Berarti barang siapa dalam kondisi terpojok, terdolimi, nggak berdaya, maka hanya bisa berdoa. Nah, doa ketika dalam kondisi nggak berdaya itulah namanya dakwatun bahasa Arabnya. Nah, kalau doa yang biasa, misalnya kita pengen punya benda, maka berdoa. Padahal bendanya nggak butuh segera, hanya pengen gitu aja. Itu namanya doaun yang biasa. Makanya dalam hadis Rasul pakai dakwatun, tidak doaun, lafadznya nggak berbunyi doaun. Likulli nabiyin dakwatun. Apa dakwatun? Doa yang sifatnya terdesak, mendesak, ya, mendesak. Nah, nih, jadi doa ibaratnya doanya pamungkas, doa yang jadi andalan. Jadi masing-masing nabi dijatah satu doa yang ibarat dalam dunia persilatan namanya jurus pamungkas, doa andalan yang pasti dikabulkan meskipun untuk berdoa hal yang buruk. Misalnya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Fir'aun itu nggak usah kasih hidayah, supaya Fir'aun itu dibinasakan. Maka terkabullah doa Musa. Fir'aun belain sujud tobat sujud dasar laut, nggak diterima tobatnya. Kenapa? Sebagai pengkabulan dakwatunnya Musa, doanya Musa yang andalan itu. Contoh lagi, Nabi Nuh alaihissalam berdoa, minta berdoa supaya orang-orang kafir itu dimusnahkan di bumi. Jangan sampai ada yang hidup, dimusnahkan seluruhnya. Karena kalau masih ada yang hidup, dikhawatirkan orang kafir itu akan beranak pinak. Mengabulkan doa Nabi Nuh dengan cara menyeleksi. Siapa naik kapalnya Nabi Nuh berarti beriman. Siapa nggak naik kapal berarti nggak beriman. Maka semua tenggelam yang tidak naik kapal, musnah semuanya. Musnah semuanya. Itu namanya dakwatun. Jadi kata Rasul, seluruh nabi sudah da'a biha, sudah mengamalkan doa itu, dan ustujiba, sudah terjawab semuanya. Nah, jahat tersebut di dunia belum dimanfaatkan. Rasul simpen, dibawa mati. Rasul bawa mati doa itu untuk dilafatkan nanti ketika di akhirat sebagai doa penolong bagi umatku. Ini contohnya. Faja'altu dakwati, maka aku jadikan doaku atau dakwati, doa pamungkasku maksudnya, sebagai pertolongan bagi umatku. Kita lihat tadi ayatnya. Ayat 48 berbunyi wataku yauman, dan taklah kalian hari. Siapa kalian di sini? Ingat bahwa ayat 48 Al-Baqarah masih bersambungan dengan ayat 40 Al-Baqarah.
berbunyi apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Oh, berarti yang dimaksud kalian di sini adalah Bani Israel, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Dan tahulah kalian hari di Allah nggak berlakukan syafaatun. Bagi orang Nasrani, Allah tidak menerima syafaatun. Berarti para nabi-nabi mereka, Nabi Musa nolong mereka, Nabi Isa nolong mereka, itu tidak bisa. Kenapa? Karena jatah doa pamungkasnya nabi-nabi mereka sudah dimanfaatkan ketika di dunia. Maka tidak ada lagi jatah doa minta kepada Allah supaya kaumnya diringankan. Itu tidak berlaku. Nah, hanya satu nabi sajalah yang belum memanfaatkan jatah doanya, yakni Rasul Muhammad. Maka di sini Allah bahwa syafaatun Nabi Muhammad tidak berlaku bagi mereka. Siapa kalian di sini? Bani Israel. Dilanjutkan. Wala yuqadu minha, dan tidak diambil darinya adlun, tebusan. Sama di sini. Wala yuqadu, dan tidak diambil. Karena pasif awalan di, cirinya kata kerja awalan di depannya doma. UA atau UI. Kalau mudhari bentuk persentan UA. Kalau fi'il madhi pasten nadanya UI. Contohnya unzila, kutiba, UI, uiddat. Kalau mudhari persentan UA. Kalau madhi pasten UI. Nada vokalnya beda. Karena pasif tidak diambil. Karena pasif maka mengesampingkan siapa yang mengambil. Misalnya pahalanya si A untuk apa diambil untuk dipakai menebus dosanya si B, itu Allah la yuqadu, tidak diambil darinya adlun, tebusan. Si B tidak diambil darinya tebusan. Jadi kata-kata awalan di bermaksud mengesampingkan siapapun yang mengambil percuma, tidak akan diterima atau diambil darinya tebusan. Adlon di Al-Quran banyak artinya. Bisa artinya keadilan, bisa artinya kesamaan, bisa artinya tebusan, tergantung konteks ayatnya. Walahum, yun, di dalam mereka ditolong. Kita buka catatan berikutnya. Walahum, dan di dalam mereka yunsaruna, mereka ditolong, dan tidaklah mereka ditolong. Sama di sini nadanya UA awalan di, yunso awalan di pasif, yunsaruna, mereka tidaklah ditolong. Maksudnya siapa? Siapapun pelaku yang menolong percuma, karena mereka tidak bisa ditolong oleh siapapun. Sampai di sini, balik pada di sini ya. Wataku yauman, takulah kalian hari, yang hari itu pada itu mereka di hari itu yang berdosa-dosa, yang nggak beriman, tidak ada yang bisa menolong dan mereka tidak layak untuk ditolong. Karena awalan tolong percuma siapapun orangnya, karena objeknya tidak bisa ditolong. Kita buka catatan berikutnya. Ayat ini kalau dirinci seperti ini. Wattaku, kalau berkata wa ittaku yauman, dan takutlah kalian hari. Dan takutlah kalian hari. Hari yang bagaimana? Dirinci. Hari yang seseorang tidak bisa bela atas orang yang lain. Hari yang bagaimana? Hari yang tidak bisa diterima darinya pertolongan. Hari yang bagaimana? Hari yang tidak diambil darinya tebusan. Hari yang bagaimana? Hari yang tidaklah mereka ditolong. Di sini semuanya berwarna la. Yauman la, yauman la, yauman la, yauman la. Karena wa adalah kata sambung. Namanya atop, kata sambung. Wataku yauman la titik-titik. Wa dan wataku yauman la yukbalu. Wataku yauman
la yuqadu wa taqu yauman lahum yunsaruna. Didahulukannya lafaz la kemudian hum karena la adalah bermaksud mensifati, menggabut. Wa taqu yauman la tajzi wa taqu yauman la yuqbalu wa taqu yauman la yuqadu wa taqu yauman lahum yunsaruna. Ini. Jadi walahum dan tidaklah mereka. Mereka siapa? Yakni mereka yang ditolong atau dibela orang lain. Nafsun yang warna biru membelain yang warna merah. Seseorang tidak bisa bela terhadap seseorang yang lain. Nah ini, seseorang yang lain ini nggak bisa dibela oleh orang lain. Yang kedua, nafsun seseorang yang ini meskipun punya jatah syafaatun, punya jatah doa pamungkas pertolongan, percuma tidak diterima. Misalnya Rasul Muhammad menolong orang Yahudi di neraka, Rasul Muhammad menolong orang Nasrani di neraka, tidak diterima. Karena ha adalah kata ganti nafsun. Seseorang yang punya syafaat tidak diterima. Kalau niatnya nolong nafsin, siapa nafsin? Orang-orang yang mengingkari atau Allah, yang nggak beriman, yang kafir dan sebagainya. Begitu pula minha adlun, tebusan modal dari nafsun warna biru tidak akan diambil untuk menebus nafsin yang warna merah ini. Berarti nasibnya nafsin adalah walahum dan tidaklah mereka. Siapa mereka? Nafsin yang ini tidaklah bisa ditolong, entah ditolong pakai syafaat, ditolong pakai tebusan. Tidak bisa dua-duanya membela dengan pertolongan dan tebusan. Jadi hikmahnya didahulukannya la, kemudian hum, karena lahum adalah sama-sama kedudukannya dengan la yang pertama. Dan la yang pertama lagi. Dan la sebelumnya lagi. Sama-sama mensifati tentang kondisi hari tersebut. Jadi aslinya tulisan wala, 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 wadalah ini pengganti dari wa yang pertama. Wataku yauman, dan takulah kalian hari. Coba kalau pakai la. Wala itaku yauman, dan tidaklah kalian takut hari, gitu maksudnya. Dan janganlah kalian takut hari misalnya. Karena nggak ada la, maka langsung wataku. Dan ini perintah dulu. Dan takutlah kalian hari. Hari bagaimana? La tajzi. Hari yang bagaimana? La yukbalu. Hari yang bagaimana? La yuqadu. Hari yang bagaimana? Lahum yunsaruna. Ini jawaban dari kenapa la didahulukan. Kemudian hum karena la bermaksud menyamakan dengan la sebelumnya yang sama-sama bermaksud mensifati keadaan hari tersebut. Sekarang kita bandingkan ayat yang lainnya. Yang berbunyi wahum la yunsaruna. Ini ayatnya saya ngutip dari surat Fussilat 16. Ini penggalan adegan peristiwa kisah zaman dulu, yakni suatu adab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Kaum Ad. Fa'arsalna, maka kami mengirim, berkata kami mengirim, alaihim atas mereka, rihan sor-soran, angin yang sangat dingin bergemuruh, fi ayamin nahisatin, di dalam beberapa hari yang naas atau sial. Jadi kata-kata naas dari kata naksun, nahas ya. N-A-H-A-S, nahas ya. Nahas ya. Orang bilang naas ya. Naas ya, kata sial ya. Nahisatin, nahas. Apa naas itu? Sial. Nahisatin, berarti ada hari-hari yang sial. Hari-hari yang sial, hari yang dialami kaum Ad. Linudhiqahum, supaya atau untuk kami memberikan rasa kepada mereka adabal khizi, adab yang menghinakan, fil hadi dunia, dalam kehidupan dunia, wala adabul akhirati, dan sungguh adab akhirat akhza, lebih hina. Kalau khizi
hina. Kalau akza lebih hina. Wahum dan mereka layun saruna, mereka tidak ditolong. Kan kita ungkap kenapa berbunyi wahum layun saruna. Wahum terselah. Kok nggak kayak tadi walahum yun saruna. Kita berdua catatan tentang kisah ini. Surat Fussilat 16 tentang berita kisah kaum Ad yang Allah adab berupa dikirim angin. Berapa lama angin berembusnya? Beberapa hari. Angin bagaimana? Angin yang sor-sorin, angin yang sangat dingin, dan suara bergemuruh. Kita buka surat yang lainnya. Al-Haqqah 68, 6-8. Saya baca perkata dulu. Wa amma dan adabun adun kaum Ad fa'uhliku, maka mereka dibinasakan birihin sor-sorin, dengan angin yang sangat dingin bergemuruh, begitu pula atiatin yang sangat kencang. Sakhoroha, kami menggerakkannya, berkata kami dia menggerakkannya, artinya dia menimpakannya alim atas mereka seba'alayalin. Jadi angin Allah ngirim kena kaum Ad selama 7 malam. Wa kami niata ayamin, dan 8 hari. 7 malam 8 hari non-stop. Anginnya nggak berhenti. Selama 8 hari anginnya ada terus, nggak berhenti. Dan itu sangat dingin. Angin sangat dingin, ada bersuara menakut, merobohkan seluruhnya. Khusuman apa? Terus menerus non-stop, nggak berhenti. Pagi, siang, malam selama 8 hari anginnya berembus terus. Fatarol kauma, maka kamu melihat kaum itu, alif lam, kaum Ad, via di dalamnya, yaitu apa? Kata ganti untuk ayamin, karena jamak maka muannas. Di dalam selama hari-hari itu sor'a mati bergelimpangan, sor'a bahasa Arabnya, karena diterpa angin. Ka'annahum, seakan-akan mereka ajazu nakhlin, jadi tunggulnya pohon kurma, khawiyatnya. Jadi diterpa angin nggak bertenaga. Ya, meskipun maaf ya, ingat bahwa kaum Ad itu postur tubuhnya besar-besar, ya, kekar-kekar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Ternyata diterpa angin semuanya tergeletak, ya. Makanya pakai kata khawiyatin. Nah, khawiyatin ini apa? Kosong, lapuk, ya, nggak ada energi tubuh bisa menahan terpaan angin itu. Fahal taro lahum min baqiyatin, tanda tanya ini, maka adakah kamu lihat mereka tersisa semuanya mati? Jadi kaum Ad dimusnahkan semuanya mati. Mati bergelimpangan diterpa angin selama 8 hari berturut-turut. Sab'a layalin wa sanamin, 7 malam, karena adabnya dimulai dari malam hari. Dari malam hari adabnya. Malam hari berlanjut pagi, siang, sore, malam terus sampai Nah, berikutnya. Kata kuncinya untuk mengungkap kenapa berbunyi wahum la yunsoruna. Kenapa nggak berbunyi walahum yunsoruna? Apa hum yunsoruna? Jawabannya adalah kata kuncinya garis baris biru tersebut. Nggak berbunyi walahum yunsoruna, misalnya seperti ini. Di Al-Baqarah wala dulu, walahum. Tapi di Fussilat wahumlah. Apa kuncinya? Yang garis biru. Yang pertama ada kata farsalna alaihim, kami mengirim, kami menimpakan atas mereka. Jadi mereka ditimpa oleh Allah, ditimpa berupa hembusan angin yang kencang. Yang kedua,
linudhiqahum adabal khizi. Kami memberikan rasa kepada mereka supaya merasakan bagaimana siksa yang menghinakan itu. Jadi mereka merasa sebagai tahu dengan cara hina sekali. Yakni apa? Gampang dirobohkan kekuatan mereka itu. Bangunan rumah mereka roboh semua. Mereka juga ikutan roboh semua. Berikutnya, wala adabul akhirati azza. Nanti di akhirat mereka dapat lagi siksaan yang lebih hina lagi. Jadi mereka di dunia mendapatkan siksaan berupa mati dalam kondisi suul khotimah dengan melanjutkan adabnya lagi dan lebih hina lagi mereka mendapatkannya. Makanya di sini hum bermaksud memberitakan bahwa di dunia dapat siksaan dan sampai mematikan, dan di akhirat melanjutkan hukuman lagi, mendapat siksaan dan lebih karena azza, lebih mematikan lagi, lebih hina lagi perlakuan di akhirat nanti. Ini him tiga kalimat arsalna alaihim nudhiqahum adabal khizi dan adabul akhirati ahza. Sekarang catatan ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, farsalna alaihim titik-titik. Kami ngirim atas mereka angin yang berembus kencang. Yang kedua, kami berikan rasa kepada mereka siksa di dunia yang menghinakan itu. Yang ketiga, berikan rasa kepada mereka siksa yang lebih hina lagi. Dan mereka ngapain? La yunsaruna. La adalah memberitakan bahwa mereka tidak bisa ditolong ketika tersiksa di dunia dan tidak bisa ditolong ketika tersiksa di akhirat. Jadi la di sini kenapa kok la diakhirkan? Karena bermaksud memberitakan, namanya khabar, memberitakan keadaan humnya itu bahwa kaum Ad nanti di akhirat sama dengan di dunia. Jadi apa? Sama-sama merasakan adab yang hina. Cuma di akhirat kadar penghinaannya lebih hina dibanding di dunia. Wahum, dan mereka siapa? Kaum Ad. Ngalami apa? Yani tidak bisa ditolong ketika Allah ngirim angin yang terus kencang. Tidak bisa ditolong ketika ngalami siksa dunia. Tidak bisa ditolong ketika tersiksa di akhirat. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan walahum yunsaruna dengan wahum la yunsaruna. Bedanya adalah kalau walahum, la di sini bermaksud menggambarkan sifat harinya. Dan takulah kalian hari yang tidak diterima tebusan, nggak diambil, nggak diterima syafaat, nggak diambil tebusan, dan juga hari itu tidaklah mereka ditolong. La di sini didahulukan karena bermaksud mensifati tentang harinya. Nah kalau la yang ini diakhirkan bermaksud mengabarkan, beritakan tentang keadaan merekanya. Bahwa kaum Ad dunia akhirat tidak bisa tertolong ketika mereka disiksa Allah. Jadi beda fungsinya. La yang di atas sebagai sifat bagi yauman, la yang bawah sebagai berita bagi lafadz hum. Makanya Allah bedakan letaknya. Sebelum diakhiri, barangkali kita ada yang tanyakan dari tema hari ini, mat walahum dengan wahum la yunsaruna. Di Al-Quran hanya ada satu, catat ya, hanya ada satu yang berbunyi wahum la yunsaruna. Satu. Ya ini satu. Kalau walahum, la dulu berhum banyak. Walahum banyak. Maksudnya walahum yunsaruna banyak. Tapi kalau wahum la yunsaruna cuma satu. Hanya mengarah kepada kaum Ad saja. Cuma satu. Jadi dari kaidah umum, apa umumnya? Walahum yunsarun, la duluan, walahum yunsarun. Di antara kaidah umum
Ada juga lafadznya wahum la yunsaruna. Ini contohnya. Nah, kenapa dibalik dari walahum jadi wahum la? Karena khusus kepada kaum Ad dalam kisah ayat tersebut. Ada ditanyakan, silakan, boleh dibacakan. Ya, ada pertanyaan? Saya kali Ustadz mau bertanya Ustadz. Silakan. Siapa duluan? Bu siapa namanya? Bu Dede Ustadz. Silakan. Ya, Ustadz, saya mau bertanya saja di sini, apakah di sini hanya khusus lafadz yunsorun saja Ustadz? Di antara kata wahum la yunsorun, apakah ada kata-kata selain yunsorun setelah la di sini Ustadz? Yang kedua. Coba diulangi. Iya, jadi kata-kata yang wahum la yunsorun ini, apakah setelah la itu, apakah hanya satu yunsorunnya, ataukah ada kalimat yang lain, misalnya yukinun gitu Ustadz di kalimat yang lainnya, Ya. setelah huruf la ini gitu. Nah, Nah, apakah maknanya sama Ustadz? Terima kasih ya. Ustadz. Jadi pada pertemuan kali ini sengaja saya milih yang lafadznya yunsoruna karena ada ayat yang lain yang juga berakhiran sama yunsoruna. Mengenai pemakaian lafaz setelah la itu apa kata kerjanya, apa harus yunsoruna? Enggak, bebas, tergantung ayatnya. Bisa la, misalnya ya la yasmauna atau la yanduruna, tergantung ayatnya apa. Tapi karena saya ngambil contoh Al-Baqarah yang nomor 48 yang ada yunsoruna, maka saya cari ayat yang sama dengan yunsoruna, tepatnya di surat Fussilat. Jadi kebetulan saja pada pertemuan ini saya sengaja milih yang lafadz yunsoruna, tidak bahas lafadz yang selain yunsoruna. Dan ada nggak harus yunsoruna setelah la, terserah apa dong ayatnya apa bunyinya. Jadi tidak harus setelah berbunyi wahum la titik-titik apa isinya yunsoruna. Oh, enggak harus, tergantung ayatnya apa, akhirannya apa. Ini kebetulan di surat Fussilat ayat ini saya milih yang yunsoruna, tidak milih yang berakhiran lafadz yang lain. Ya. Ada lagi silakan. Ya, Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Siapa nyoba tanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu Ella, silakan Bu Ella duluan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi ada kalimat, tadi ada jinapsin ansyai'un. Nafsun ansyai'in. Kata jinapsun ansyai'in. Ya. Nafsun. Kata jinapsun nafsin. Ya. Ya, tanya pertanyaannya. Pak Ustadz. Tazi itu kan berasal dari kata jaza sebagai balasan atau bagaimana? Memiliki makna yang lain gitu karena ada kata lainnya. Sebentar gitu. Ya, sebentar. Suara Anda putus-putus. Bentar Bu, diulangi. Suara Anda putus-putus, diulangi. Iya. Gimana tanya ini? La tazi nafsun an nafsin. Ya. Kalau yang barusan Pak Ustadz terjemahkan, tazi itu artinya membela. Apakah tazi itu bisa berasal dari kata jaza sebagai balasan atau memiliki makna lain jika ada kata yang menyertainya gitu? Yang kedua, ada perbedaannya Syafaat dengan Nasoro Pak Ustadz. Iya. Dengan Nasoro. Jadi lafadz tajazi saya kotai ya, tajazi. Kalau pengen tahu asal kata sebentar ya, agar tidak mencoret-coret ayatnya, saya buka aja whiteboardnya sebentar. Nah, ini aja kosongan ya, biar kita nyaman dalam nulisnya. Lafadz tajazi yang tadi saya artikan membela. Nah, ini kalau kita pengen tahu asal katanya dari jaza ya jazi.
yang artinya membalas. Jaza yajzi yang artinya membalas. Nah, ini arti aslinya membalas. Nah, bisa berubah artinya membela. Benar, arti aslinya membalas. Tapi di ayat tadi diartikan membela. Jadi artinya berubah kenapa? Karena pendekatan kepada maksud ayatnya. Yang kedua, syafa'atun. Syafa'atun sama dengan nasrun, pertolongan. Nasrun, betul. Arti perkata sama, pertolongan. Kalau syafa'atun, pertolongan bermaksud meringankan. Nah, meringankan. Ya. Kalau nasrun, pertolongan bermaksud membantu. Membantu apa ya? Terserah. Terserah umum ini. Kalau ini umum, ini umum. Misalnya membantu untuk supaya selamat dari kejaran musuh. Nah, kalau nasrun ini umum. Jadi pertolongan bermaksud membantu untuk berbuat aktif atau membantu ketika dalam posisi pasif. Kalau nasrun masih bercabang. Kalau syafa'atun, pertolongan bermaksud meringankan. Contoh misalnya, si di neraka harusnya tempatnya paling bawah sekali. Tapi karena Rasul mengajukan permohonan keringanan kepada si A, Allah kabulkan. Maka si A Allah taruh di neraka yang paling atas atau neraka yang paling landai, yang sisanya paling ringan. Itu contohnya. Jadi pertolongan bermaksud meringankan hukuman akannya atau ringan pengertian lamanya waktunya. Bedanya itu. Ya. Terus Pak Ada Ustadz, lagi? contohnya Pak Ustadz, contoh nasrun yang bersifat Iya. aktif dan pasif itu seperti apa ya? Nanti silakan dibuka lagi catatan filenya yang pernah kita ikuti materi kajian tema Senin Kemis tentang file yang menyelamatkan. Itu lengkap ya, itu lengkap nanti. Silakan dibaca lagi di YouTube-nya. Nah, sekarang saya berikan singkat. Contohnya apa? Dalam perang tadi, misalnya kita berdoa, wansurna alal qaumil kafirin. Berarti apa? Minta pertolongan supaya bisa mengalahkan orang kafir. Ya. Berarti minta bantuan Allah pada Allah. Nanti boleh nanti buka lagi di YouTube-nya. Bedanya menolong dan menyelamatkan. Di situ jelas tentang nasrun. Kita bahas jelasnya. Ada lain silakan sementara. Ada satu hari ini itu yang adlun yang berarti tebusan sama adlun. Oh boleh. Adlun. Ya, adlun berarti tebusan. Iya, kenapa? Adlun berarti keadilan, adlun berarti kesamaan. Itu cirinya gimana tuh? Kalau perkata tulisan ya, kalau perbedaan ciri tulisan tidak ada. Tidak ada. Jadi pendekatan kepada maksud ayatnya. Ya, saya ulangi. Adlun kapan diartikan keadilan, kapan diartikan tebusan, kapan diartikan kesamanya. Jadi maaf ya, yang salah itu bahasa Indonesia. Apa salahnya? Kosakata bahasa Indonesia itu minim, terbatas. Jadi ketika mengartikan adlun itu terbatas. Nah, kalau terbatas maka artinya kepada pendekatan makna akhirnya. Contoh misalnya di suatu ayat ada kata berbunyi ya'diluna. Nah, ini boleh PR ini. Ya'diluna. Di surat apa kata ya'diluna? Nah, lafaz ya'diluna punya dua arti. Bisa artinya mereka berlaku adil
Bisa artinya mereka menyekutukan, mempersekutukan. Kenapa? Menyamakan Allah dengan berhala-berhala. Menyamakan. Nah, ini contohnya. Ya, di lunarnya mereka menyamakan. Bisa artinya mereka berlaku adil. Bisa artinya mereka sama di sini adlan. Bisa keadilan. Bisa tebusan. Bisa kesamaan. Tergantung konteksnya. Karena di sini ada tentang masalah hari yauman, maka ini adalah tebusan. Karena orang kalau nuntut keadilan berarti nuntut suatu penebusan. Ada lagi? Baik Ustadz, dari chat satu lagi Ustadz, Silakan. ada untuk yang di ayat Al-Baqarah ayat 48 tertulis nafsun an nafsin. Mengapa tidak tertulis selainnya seperti nafsun an nafsun gitu Ustadz? Iya. Ini pelajarannya, sebentar ya, saya cek dulu. Jadi, untuk mempelajari perubahan harokat, kajiannya paket 7. Saya lingkari ya. Nafsin. Kenapa in? Karena ada kata an. Kata ini. Dah. Jadi kenapa in kasrotain? Karena ada an. Yang kedua, kenapa sun kok un? Karena sebagai pelaku atau dari kata kerja tajzi. Langsung kesimpulan, oh berarti kata di Al-Quran, kata apa? Kata benda maksudnya. Kalau akhiran doma sebagai pelaku. Akhiran kasro karena disandari atau didahului huruf-huruf tertentu. Bedanya itu mengenai kenapa un, kenapa in. Kalau doma karena sebagai pelaku. Kalau kasro karena didahului lafat an. Coba kalau annya saya hapus doma. Ini contohnya. Nah, mengenai mempelajari perubahan harokat kapan an, kapan in, kapan un, itu pelajarannya tingkatan paket 7. Namanya Iqrobul Quran. Mengiqrob. Paket 7. Ada yang terakhir? Kalau nggak ada, itu dulu ya sementara ya. Boleh satu lagi Ustadz. Nanti berlanjut di grupnya masing-masing pertanyaannya. Itu dulu. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi pada hari Senin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.